komputasi fisikanya semester depan gitu. Jadi ya kalau Anda bisa sih bagus, bonus ya, ngerjain ini lalu sudah dapat komputasi fisika juga gitu. Nah, kita udah bahas yang pandu gelombang yang asimetrik. Yang simetrik itu sedikit tricky ketika menyelesaikan persamaannya. Oleh karena itu di slide saya sih nggak terlalu komplit, maka saya coba tadi pagi ketik-ketik gitu tambahannya, tapi di Word ya, karena panjang sih. Agak segan mengetik di PowerPoint yang panjang itu. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Sebetulnya sih cuma menyelesaikan sistem persamaan linier, tapi karena simetrik ya. Jadi seperti Anda ketahui itu kalau simetrik seringkali ada yang redundant gitu. Jadi dalam penyelesaiannya agak ada sedikit trik. Yang pertama settingnya yang kita pakai. Jadi pandu gelombangnya itu nanti gelombangnya menjalar efektif ke arah Z. Efektif karena sebetulnya perjalanannya bisa zigzag gitu ya. Zigzag gini, tapi secara efektif dia menjalar ke arah sumbu Z. Jadi mengapa dia guided itu adalah karena dia mengalami total internal reflection ya di dalam ini gitu. Kemudian kemarin juga ada yang nanya bagus bahwa beta yaitu komponen vektor gelombang yang sejajar dengan arah Z itu nilainya sama untuk ketiga wilayah ini ya. Justru itu menjadi syarat batasnya sebetulnya ya. K yang sejajar dengan itu. Nah, untuk kasus ini karena kita bilang simetrik itu artinya dia diliputi oleh substrat dan cladding tutup yang sama. Jadi dua-duanya saya sebut substrat aja. Sedangkan core-nya, terasnya itu inilah yang di tengahnya, dan karena simetrik ya kita pasang aja lah di sini gitu ya. Yang simetrik juga gitu. Tebelnya H, jadi ini minus H per 2, yang di atas H per 2 ke arah sumbu X ya. Lalu yang akan kita diskusikan di sini adalah yang TE ya, transpose elektrik. Berarti medan E-nya itu tegak lurus dari bidang ini ya. Bidang yang sedang kita lihat ini. Oleh karena itu nanti kita pilih aja lah dia sejajar dengan sumbu Y ya. Dengan tegak lurus itunya. Jadi seperti ini. Dan sesuai dengan kondisi fisiknya kita ingin solusi. Jadi pertimbangannya pertimbangan fisik ini, bukan matematik sebetulnya. Kita ingin solusi yang fisis itu adalah solusi yang meluruh di daerah substrat maupun ya substrat dua-duanya ya meluruh. Sedangkan di daerah teras itu pada dasarnya dia yang harmonik ya, solusi harmonik ini di sininya dia meluruh. Tapi tidak sedrastis evanescent field ya, karena ini elektrik ya, jadi bisa meluruh cukup jauh dia. Seperti yang Anda ketahui, dalam pertimbangan fisika kita mau solusi yang seperti itu ya. Meluruh, jadi eksponensial tapi turun. Sesungguhnya kalau secara matematik ya, kalau dia bisa solusinya eksponensial turun, emangnya kenapa nggak bisa eksponensial naik juga gitu ya? Toh itu hanya masalah nilai sesungguhnya dari eksponennya kan ya. Apakah dia mau meluruh atau naik itu kan itu masalah tanda dari sini aja. Dan kenyataannya memang walaupun tidak masuk dari bagian kuliah ini ya, udah banyak. Ada kasus di mana kita malah justru pilih yang solusi eksponensial naik. Yaitu salah satu yang dramatis itu di kasus yang namanya super lens ya, lensa super. Di lensa super itu justru solusi yang eksponensial naik yang dipakai, tapi memang dia tidak akan meledak ke Taingga. Mengapa? Karena terjadi pada jarak yang pendek saja gitu. Jadi itu nanti menyebabkan lensanya disebut lensa super ya. Maksudnya dia lebih bagus dari lensa konvensional karena tidak terhalang dengan halangan yang namanya AB diffraction limit ya. Saya ngajar diffraksinya aja nggak sampai sana ya. Yang ada di situ. Jadi di sini saya ingin sekali lagi menyadarkan kita bahwa pilihan-pilihan dari solusi persamaan diferensial itu adalah pertimbangan fisika yang menurut kita ini nanti keadaannya yang kayak gini yang terjadi. Jadi ketika diamati benar, memang benar itu diamati kayak gitu. Jadi pilihan tebakan kita benar ya. Jadi
Ini solusi yang meluruh di bagian atas di sini karena dia X-nya positif, nolnya di sini ya. Maka ini minus gamma. Sebetulnya ini C-nya nggak perlu ya. Buang aja lah C-nya. Karena kan ini udah substrat-substrat ya, kembar ya. Ini gamma kita asumsikan bilangan real positif tentu saja ya. Yang bagian tengahnya masih sama. B cos kappa X, C sin kappa X. Sekarang Anda mestinya sudah sadar bahwa kappa itu komponen transversal atau yang tegak lurus arah jalar efektifnya itu ya. Jadi tegak lurusnya beta. Jadi beta dan kappa itu komponen dari K, komponen dari vektor gelombang ya. Kemudian yang di bawah sama ini, yang di bawah ini juga eksponensial turun, makanya di sini nggak ada tanda minusnya karena minusnya udah masuk di X-nya nanti. Sehingga ini gamma positif. Tapi ini subskripnya salah ya. Ini nggak usah C, nggak usah S lah, dikosongin aja. Maksudnya gamma cukup ya. Saya nggak lakukan sekarang karena suka kalau saya pindah dari mode show PowerPoint ke suka hang atau kalau nggak malah hilang ya. Syarat batasnya sama. Syarat batasnya sama dengan yang sebelumnya tentu, yaitu masalah komponen tangensial E dan komponen tangensial H yang harus sama dengan 0 di perbatasan itu. Sorry, harus sama di perbatasan di batas medium 1 dan 2 ya. Dan bisa dibuktikan bahwa yang syarat batas H itu bisa diungkapkan dalam bentuk ini turunan E terhadap arah X yang tegak lurus ya, arah tegak lurus dari medium perbatasan ini ya. Jadi ekivalen ya. Mestinya sih dibuktikan dengan menggunakan persamaan Maxwell yang melibatkan curl, operasi curl ya. Jadi kalau gitu kita konsentrasi saja ke medan E ya. Tapi Anda tahu kan kalau sudah punya medan E, medan H-nya otomatis tinggal pakai persamaan Maxwell, salah satu persamaan Maxwell lalu dapatlah H-nya. Makanya kita konsentrasinya ke E saja. Tapi bukan berarti saya nggak akan tanya yang H ya. Jadi sebetulnya justru itu peluang untuk tanya kepada Anda ya. Jadi saya harap saya udah nggak akan kasih PR, tinggal hari Minggu terakhir, tapi mohon dilakukan lah dan dicoba gitu ya. Jangan cuma belajar dari slide yang jumlahnya minim banget ya, nggak bisa mencakup seluruhnya. Baik, lalu persamaan yang diterapkan berarti adalah bahwa ini penerapan persamaan syarat batasnya ya. Jadi yang pertama adalah medan, komponen medan yang tangensial di substrat dan di teras pada perbatasannya, berarti di H/2 itu harus sama nilainya ya. Yang di atas dengan yang di bawah itu harus sama. Nah, kalau Anda perhatikan itu berarti di sini ini di X sama dengan H/2 ya. Berarti E pangkat 0 ini. Maka menghasilkan A aja ketika kita terapkan di batas atas ini. Yang kedua itu adalah turunannya ya. Derivatifnya terhadap X. Ini karena yang melintangnya itu X. Itu turunannya di batas ini juga harus sama, dihitung dari bawah maupun di atas gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau secara matematik itu berarti Anda mengatakan bahwa fungsi gelombangnya di sini itu harus mulus ya. Jadi bukan hanya kontinu ya. Anda masih ingat nggak di pelajaran kalkulus ya? Kontinu itu nyambung terus kan. Tapi harus mulus. Mulus tuh nggak boleh patah gitu ya. Sambungannya harus smooth ya. Differentiable ya, itu nama lainnya. Jadi kita hitung turunannya, derivatifnya. Kalau Anda lihat derivatifnya ini pasti akan menghasilkan suku ini dong, minus gamma ini ya, minus gamma di tengah ini. Tapi E pangkat nanti 0 lagi, jadi ada minus gamma A, minus gamma A. Kapanya itu nanti ini hasil pengungsian dari sebelah kiri ini. Sedangkan di bagian substrat ya, terasnya ini kita turunkan akan menghasilkan minus kappa ya, minus kappa P, cos kan menjadi sin ya. Yang ini plus kappa cos, jadi cos dan sinnya bertukar tanda. Maka jadi ini minus. Tapi ada kapanya ini, jadi minus beta kappa sin plus C kappa cos gitu. Ya. Nah, baik B maupun C kan dikalikan kappa. Kapanya saya pindah ke kanan juga di sini. Jadi minus gamma per kappa. Ya, supaya ini yang kirinya itu mirip batas bawahnya. Nah, kalau udah paham yang di batas atas, batas bawah sama aja, cuma lebih hati-hati karena ada tanda minnya ini.
Jadi hal yang sama dilakukan di batas bawah, yaitu untuk kontinuitas medan dan turunannya minus ini di minus H/2 ya. Jadi di minus H/2 ini nanti X-nya minus H/2, jadi justru hilang makan 0 ya, alias 1. Maka muncul D aja. Itu harus sama dengan medan yang berasal dari tengah sampai di batas bawah ini. Nah, ini hati-hati, ini berarti minus cos minus kappa H/2, tapi cosinus minus alfa itu sama dengan cos alfa kan? Maka di sini dia bertahan aja, B cos kappa H/2 ya. Sebaliknya kalau sin nggak bisa, karena sin minus alfa itu sama dengan minus sinus alfa kan? Maka ini menjadi minus C sinus kappa H/2 ya, karena itu dihitung di sini. Di minus H/2 itu. Nah, lalu ya hal yang sama Anda lakukan untuk turunan terhadap X ya. Seperti tadi, ini turunan terhadap X-nya akan menyisakan gamma D ya. Gamma D E pangkat gitu. Tapi E pangkatnya jadi E pangkat 0, maka akan ada gamma D. Dan bisa Anda tebak, ini riwayatnya kappa ini berasal dari kiri juga ya. Karena ini kita turunkan menjadi, nah ini unik nih, cosnya menjadi minus sin, gitu. Jadi minus kappa B sin, ya kappa, tapi X-nya minus H/2, jadi ini jadi sin tapi argumennya minus, maka minusnya keluar dari sin juga. Padahal tadi turunan cos menghasilkan minus. Minus ketemu minus menghasilkan sin. Jadi di sini beta kappa ya, sin gitu. Tapi kapanya nanti kita tendang ke kanan gitu. Nah, yang sama untuk yang C berubah menjadi C kappa cos ya. Cos kappa minus H/2, tapi cosinus minus alfa sama dengan minus cos alfa. Jadi 4 persamaan inilah yang menjadi bahan kita untuk diselesaikan. Dia mengandung variabel cukup banyak, mesti hati-hati kita. Biasanya kan yang diketahui itu adalah satu, ketebalannya ya, ini karena ini sistem fisisnya kan. Ketebalan diketahui, oke ya. Kemudian yang tidak diketahui apa? Ya, kayaknya yang satu-satu diketahui cuma itu ya. Itu. Yang tidak diketahui banyak. A, B, C, D itu udah 4 ya. Sudah 4 tambah satu lagi kappa ini sendiri juga tidak diketahui ya. Kappa itu terkait dengan fungsi eigennya, terkait dengan nilai eigennya dia. Jadi ada 5 hal yang tidak diketahui. Anda cuma punya 4 persamaan. Jadi jelas harus ada yang jadi parameter ya. Lebih banyak anu atau variabelnya daripada yang persamaan yang diberikan gitu. 1, 2. Ini persamaannya gimana ya? Ini persamaannya kalau Anda lihat dari ABCD aja sepertinya persamaan linear, tapi sebetulnya kan salah satu unsur yang tidak diketahui kappa. Dan kappa ini jelas nih non linear ada yang di sini. Makanya penyelesaiannya harus cerdik-cerdik gitu ya. Nah, kemudian ternyata bahwa kalau Anda lihat ini bentuknya mirip-mirip ya, hanya bertukar-tukar plus min saja gitu. Memang iya, nanti solusinya itu akan terbelah 2 gitu. Jadi akan ada 2 kasus terpisah gitu ya. Nanti satu menghasilkan solusi yang simetrik, yang satu lagi menghasilkan solusi yang antisimetrik. Maksudnya apanya? Fungsi ininya, fungsi Y-nya itu, simetrik antisimetriknya, itu terpisah solusinya. Jadi seolah-olah solusinya itu memang apa ya, terbelah gitu ya. Untuk problem yang simetrik dan problem yang antisimetrik. Di sini tapi maksudnya. Oke, sebelum saya teruskan, apakah penjelasan saya tentang bagaimana persamaan 1, 2, 3, 4 itu oleh dan mengapa tebakan fungsi hasilnya seperti ini bisa dimengerti? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Oke. Ya kalau Anda pikir-pikir ya, 80% lebih 90% pekerjaan di fisika itu modelingnya persamaan diferensial nyaris selalu ya. Dan mencari solusi persamaan diferensial itu pekerjaan kita gitu. Dan itu pekerjaan yang susah karena itu adalah proses inverse ya. Ingat ya, persamaan diferensial berarti yang tahu turunannya Anda nyari bapaknya gitu loh. Nah, ini yang satu slide yang ya setelah saya pikir-pikir
rada kejam kalau yang ini. Jadi tentu kalau Anda baca ini akan bertanya-tanya gitu ya. Karena di balik ini ada banyak catatan coretan ini. Ini selintas, lalu saya akan pindah ke Word nanti ya. Jadi Anda siap-siap pensil atau pulpen karena nggak akan saya unggah itu yang Word itu, nggak akan saya upload nih. Dapat dibuktikan ya, solusi yang konsisten persamaan itu ada 2 kasus. Satu yaitu kalau persamaan bagi kapanya itu bentuknya seperti ini. Kalau kappa tangen kappa H per 2 sama dengan gamma per kappa. Ini persamaan nonlinear ini. Bagi siapa? Ya bagi kappa gitu. Karena di dalam gamma ini mengandung kappa ya. Ingat definisi gamma gitu. Tentu Anda bertanya-tanya, kok bisa kayak gini ya? Dari mana kita bisa nebak harus kasus gini gitu. Nah, tahan dulu ya. Ya kita selintas kita lihat aja dan nanti kita kalau ini dipenuhi maka ternyata itu nanti solusinya adalah C-nya 0 lalu B-nya sama dengan bentuk seperti ini ya. Cos kappa H per 2 tapi D-nya sama dengan A. Ini yang disebut solusi simetrik gitu. Kenapa? Ya lihat aja ketika ABCD ini kita substitusikan jadi semuanya dinyatakan dalam A ya. Tadi ingat saya udah bilang ada parameternya kan, parameternya A. Jadi ini A biarin aja. Yang kedua itu C-nya 0, jadi yang hidup cuma yang suku pertama. Itu cos. Anda lihat ini simetrik ya, bagus gitu. Cos kappa X, bawahnya cos kappa H per 2 ya. Kemudian yang paling bawahnya balik lagi ke A lagi. Ya, jadi atas dengan bawah tanda amplitudonya sama, cuma berbeda. Ini memang kayaknya beda ya, satunya minus, satu plus, tapi secara gambar nanti akan sama. Ini sebetulnya menjauhi perbatasan, dia akan turun. Ini menjauhi perbatasan juga turun dengan cara yang sama persis gitu. Makanya ini solusi yang simetrik gitu. Nah, kasus yang kedua itu adalah kalau kotangan, jadi sepertangan ini. Kotangannya sama dengan minus gamma per K. Jadi ada, kalau buku mungkin menyajikannya macam-macam ya. Ada yang pakai gini, ada yang ininya dituliskan sebagai tangan, ini yang dijungkir ya, sama aja artinya. Maka konsekuensinya itu ternyata B-nya yang 0 bukan yang C ya. Jadi kalau tadi yang hidup yang cos, ini yang hidup yang sin ya. Ya, lalu inilah nilai C-nya, lalu D-nya sama dengan minus A. Jadi kalau Anda notif perhatikan, jadi solusi hasilnya itu atas dengan bawah berbeda tanda. Tapi perilakunya bahwa dia menjauhi batas itu meluruh ya, exponentially decreasing ya, meluruh, itu sama. Tapi yang satunya amplitudonya plus, satunya min. Jadi mereka berdua akan meluruh menuju 0, tapi kalau satunya positif, yang satunya negatif gitu. Jadi artinya startnya beda. Satunya dari atas ke bawah, satunya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi maksudnya mendekati sumbu. 0 nilainya 0. Ya, jadi ini solusi yang fungsi eigen yaitu EY-nya yang antisimetris ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tentu tumpuan pokoknya yang persamaan ini ya. Ini kadang disebut persamaan eigennya akhirnya. Maksudnya ini ada persamaan yang diturunkan dari persamaan eigen itu akhirnya ya, berubah jadi ini. Dari mana ini gitu ya. Oke, kita ganti sekarang. Yang tadi saya bilang ke Word ya. Saya nggak akan upload Word-nya ya, jadi tolong kalau memang kalian merasa membutuhkan dan ini dibuat catatan, jadi saya akan pelan-pelan. Oke, saya cek dulu ya. Apakah bisa dilihat dalam bentuk yang seperti ini? Bisa, Pak. Bisa ya, sebentar. Bisa, Pak. Saya buat supaya lebih besar dikit. Kalau ini terlalu kecil malah, enakan yang tadi. Dilihat, sama. Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Oke, saya coba lihat, dijadikan satu halaman juga. Kalau ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kita akan turunkan langkahnya tadi tahap demi tahap ya. Jadi kita mulai dengan ini ya, bentuk fungsi eigennya itu tadi ya. Tadi udah saya jelaskan kenapa seperti ini ya. A, B, C, D itu parameternya. Lalu ini saya benar-benar pakai gamma aja memang. Jadi nggak perlu gamma C, gamma S karena kan simetrik ya. Kalau saya nulisnya di sini setengah tadi pakai 1/2. Ini hanya alasan praktis saja. Kalau saya 1/2 di sini seringkali membutuhkan vertical space itu lebih besar, lalu malah persamaan yang bisa ditulis itu dalam satu halaman lebih sedikit ya. Hanya alasan itu saja. Jadi biar tetap satu baris.
Saya kasih label A, B, C, D supaya Anda tahu bahwa ini fungsi eigen di A, fungsi eigen di B, di daerah B ini daerah C ya. Sekarang kita terapkan syarat batasnya di X sama dengan setengah H ya yang di atas. Berarti kalau kita syarat ketetapan itu berarti nilai EY yang A, ini yang A berarti di setengah H harus sama dengan EYB, yaitu ini yang kedua ini EYB. Udah pakai label ini ya. Di setengah H. Kan tadi katanya fungsi E-nya harus continue ya. Sebetulnya kalau ditulis balik karena komponen tangensial E harus continue dan EY itu udah tangensial. Sudah menyinggung nyerempet batas antara medium 1 dan medium 2, antara medium A dan medium B ya. Tuh. Ini syarat kontinuitas fungsinya. Yang kedua adalah syarat yang diturunkan dari kontinuitas medan H, yaitu dikembalikan bisa dibuktikan sama dengan itu ekivalen dengan menuntut bahwa turunan E yang Y-nya itu terhadap X harus kontinu di batas itu. Jadi ini saya tulis eksplisit nih. Ini sama dengan yang di atas, cuma sekarang turunan ya. Yang dihitung di X sama dengan setengah H ya. Sebetulnya bukan notasi yang bagus ini terus terang. Nah, ini notasi yang ringkas saja. Kalau di matematik, saya nggak boleh masukkan ini. Sesungguhnya nanti Anda keliru. Sebelum diturunkan, Anda masukkan setengah H ya. Variabel X-nya hilang semua. Nanti Anda turunkan terhadap X jadi 0 semua nanti. Kan bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya adalah hitung turunannya dulu terhadap X. Baru setelah selesai, dapat semuanya, X-nya diganti atau disubstitusi dengan setengah H ya. Ya, untuk yang sudah jelas, bukan saya meremehkan Anda, tapi kadang-kadang ketemu dengan mahasiswa mengerjakan itu kadang ajaib-ajaib gitu ya, yang tidak terpikirkan ketika ngajar. Oleh karena itu saya jaga-jaga jangan sampai ekstrim kesalahan. Oke, jadi sekarang kita terapkan ini tahap berikutnya. Ya, masukkan aja lah untuk X setengah H. Jadi kalau kita masukkan di sini, X setengah H ini hilang, ini E pangkat nama menjadi 0. E pangkat 0 menjadi A ya. Kemudian masukkanlah untuk kasus yang di bawahnya ini yang turunan, jelas bahwa turunannya ini akan menghasilkan minus gamma A ya. E-nya pangkat 0 tentu. Lalu yang keduanya seperti yang saya ungkapkan tadi ya, ini akan menghasilkan minus B sin ya, kappa H per 2 ya, setengah KH. Kemudian yang ininya menghasilkan C kappa ya, tentu saja cos ya, karena turunan dari sini adalah cos setengah kappa H ya ini. Jadi ini yang merah 34 ini adalah perwujudan perhitungan dari 12 ya. Berarti kan ada kappa-kapanya. Tadi dalam slide yang PowerPoint kapanya udah saya usir ke kiri semua supaya bersatu dengan gamma per K itu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas kan ya? Saya harap kalian bisa buat catatannya juga ya. Sekarang ke halaman berikutnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang di bawah ya, yang minus setengah H itu. Berarti antara B dan C ya. Berarti E medan YC di setengah H harus sama dengan EYB. EYB di setengah H ya. Ya, ini rada repotnya adalah mesti ingat-ingat persamaan yang tadi kan ya. Demikian juga turunan dari yang 5 ini ya, turunannya di minus setengah H sama dengan tadi. Substitusikan nilai X minus setengah H, maka Anda akan dapatkan ini kan. D sama dengan B cos setengah KH minus C sinus setengah KH. Ini kok minus? Ya, karena sinus minus itu sama dengan minus sih. Sinus ya. Yang ini turunannya, derivatifnya ya. Derivatifnya pasti gamanya akan turun, tidak ada minusnya karena yang di bawah kan E pangkat gamma ya. Yang ini turunan dari cos menjadi min sin. Ya, tapi nanti di sininya minus lagi, jadi double akan keluar minus-minus jadi plus ya. Yang satunya sin turunan menjadi cos ya, turunan menjadi cos ini. Maka sekarang persamaan pokok kita itu adalah yang merah-merah ya, yang tadi nih 34 dan 78 itulah persamaan pokok kita. Nah, bagaimana cara mencari solusinya gitu? Ini triknya ini. Pertama adalah mengenali bahwa, nah repot nih halamannya beda. Persamaan 3 dan 7 itu punya kemiripan yang sangat tinggi sekali ya. Ini lihat 7 ini.
D, B, cos gitu, minus C, sin gitu kan. Kalau ini 3-nya A sama dengan B, cos itu plus sin. Jadi kirinya konstanta A dan B, sedangkan tengahnya itu hampir mirip sama sekali, kecuali yang tanda plus dengan min aja ini. Nih. Oleh karena itu, trik pertama itu kita jumlahkan aja kedua persamaan itu, 3 dan 7. Kenapa kok dijumlahkan? Ya, karena ada yang hilang dengan cara dijumlahkan itu. Kan bagi Anda lihat aja itu. Ini B cos min C sin, yang tadi kan B cos plus C sin ya. Jadi ketika Anda jumlah, yang plus min ini hilang kan? Meninggalkan pada Anda cos, yang bagian cosnya aja. Tapi 2 kali karena sama kan? Sedangkan ruas kirinya A dengan D terjumlah juga. Jadi Anda dapatkan, begitu Anda jumlahkan, Anda dapatkan persamaan baru 2B cos setengah KH itu sama dengan A plus D. Karena bentuknya begitu simetrik, langkah berikutnya cuma mengurangkan aja. Begitu dikurangkan, maka nanti bagian yang tandanya sama akan hilang ya, antara 37, sedangkan yang tadi berlawanan akan justru hidup. Maka sekarang giliran yang muncul adalah yang sin ya. Hasilnya A minus D ini ya. Nah, yang patut Anda perhatikan di sini adalah gini kan. Di dalam suatu sistem persamaan linear, ABCD-an linear itu kita bisa mengganti persamaan aslinya dengan persamaan baru yang diperoleh dari kombinasi linear persamaan lama gitu. Jadi persamaan 9, 10 ini menggantikan persamaan 3 dan 7 gitu ya. Ekivalen. Dalam arti kalau 37 benar, ini juga benar gitu, atau kebalikannya. Tapi kan ini jauh lebih sederhana gitu, hanya melibatkan cos dan sin di sini, bukan cos plus sin gitu ya. Ini. Nah, kalau Anda udah paham ini, maka hal yang sama kita lakukan untuk persamaan yang satunya lagi, pasangan 48 itu, yang pakai gamma-gamma itu ya. Nah, Anda tidak perlu risau tentu, dan mengerti kenapa alasannya tadi kapanya dibuang ke kanan, karena sesungguhnya biar kelihatan BC aja gitu ya. Lakukan hal yang sama. Ya, persamaan 4 ditambah 8, persamaan 4 dikurangi 8 gitu. Nanti ketemu mirip sekali gitu. 2C cos setengah KH, cuma ada gamma per K-nya kapanya ini ya. Karena tadi kan tengahnya ini ada kapanya ini yang hasil turunan tuh ya. Seperti ditunjukkan di persamaan 11 dan 12 di sini gitu. Nah, jadi persamaan 11 12 itu menggantikan persamaan 4 dan 8 gitu. Jadi sekarang Anda punya persamaan 9 dan 10, lalu persamaan 11 dan 12 gitu ya. Persamaan 11 dan 12. Nah, lalu yang menariknya adalah gini, ini lihat nih contohnya aja lah. Kalau 12 ini ada, ini gamma per kappa A plus D ya. Kalau yang di sini 9 Anda bisa lihat ini A plus D. Jadi dua-duanya A plus D, cuma satunya ada pengalinya gamma per K kan. Nah, ini A min D. Yang satunya juga, mana tadi? Ini juga, ini A min D ya pada dasarnya ya, tinggal dikeluarkan minusnya ke sini aja, jadi A min D juga kan. Sama juga. Gitu. Jadi, kalau saya bagi ya, yang mengandung A plus D dengan persamaan yang mengandung A plus D, yang A min D dengan A min D, saya bagi persamaan berbagi persamaan, maka jelas suku A plus D dan suku A min D-nya hilang. Kan jadi angka 1. Sedangkan ruas kirinya, contohnya ini aja yang kelihatan dalam satu layar ya, A min D, A min D. Ruas kirinya akan hanya sin sesuatu dibagi cos sesuatu yang sama, jadi berubah menjadi tangen. Bahkan C-nya pun hilang. Karena C bagi C. Nah, itulah yang kita lakukan ya. Anda bagi itu. 12 dibagi 9, 11 dibagi 10 itu. Menghasilkan dua persamaan ini, persamaan bantunya. Tangen setengah kappa H sama dengan gamma per K, kotangen setengah kappa H sama dengan minus gamma per K. Jadi ada dua dan dua itu seolah-olah memang terpisah gitu. Yang satunya itu berasal dari 12 dan 9, yang satunya dari 11 dan 10 gitu. Nah, ini paling enggak sudah menjawab pertanyaan yang tadi ya, awal. Kok tahu tangen setengah kappa H sama dengan gamma K tadi? Ini udah kelihatan dari sini nih. Tapi ini belum selesai. Kita belum dapat solusinya ya. Untuk bisa dapat solusinya, maka kita tinjau sekarang. Oke, jadi salah satu hasilnya adalah bahwa
ternyata menghasilkan persamaan bagi kapanya. Tangen setengah kappa H sama dengan gamma per K. Nah, oke, mari kita lihat ini. Ini substitusikan ini. Kondisi ini kita substitusikan ke persamaan awal tadi, 3478 itu. Masukkan ke sana. Nah, yang terpengaruh itu yang warna merah ini aja. Ini saya tulis lagi. Persamaan 15 itu sebetulnya persamaan 3. Tapi karena saya sudah mengantisipasi kalau ganti layar susah. Jadi yang merah itu yang tadi, kan Anda ingat yang satunya, yang derivatif itu kan ada gamma per K-nya. Ada gamma per K-nya. Nah, itu dia. Gamma per K-nya kita ganti dengan tangen kappa H. Ya, tangen kappa H ada di sini. Demikian juga ini kita teruskan ke bawah ya, kita yang ini persamaan 17 itu sebetulnya pengganti dari persamaan 7. Nah, ini yang melibatkan turunan-turunan tuh yang sebelah kanannya ada gamma per K kan? Itu kita ganti dengan ini. Tangen setengah KH. Jadi kita substitusikan kondisinya ini. Ini persamaan yang harus kita selesaikan. Jadi ini sudah kita masukkan ya. Ini persamaan baru yang harus kita selesaikan ini. Jadi sebetulnya persamaan lama yang sudah diperbarui bahwa dia harus memenuhi syarat ini gitu. Yang harus diselesaikan. Nah, sekarang jauh lebih gampang ini udah. Yang pertama adalah persamaan 15 dan 16 ini. Kita selesaikan ini BC, ini AA ya. Penyelesaiannya mudah aja karena Anda bisa perhatikan ini BC itu pengali fungsi trigonometriknya kebolak-balik aja. Ini cos, ini sin, ini cos. Jadi penyelesaiannya ya udah, misalnya atas saya kalikan cos, bawahnya saya kalikan sin gitu misalnya ya. Kalau itu kita lakukan ya. Kan kalau ini kita kalikan cos, ini menjadi cos kuadrat ya. Ini menjadi sin kuadrat. Nanti yang bawahnya kalikan sin kan, ini menjadi cos kuadrat, ini sin kuadrat. Yang ini menjadi sin cos, ini menjadi cos sin, sama aja ya. Nah, Anda bisa lihat nih, C sin cos, C cos sin. Itu kalau saya kurangkan kan C-nya bablas, hilang ya. Gitu. Nah, ini tangen itu kan sin per cos. Kita kalikan, tangen sin per cos, tadi yang di bawah, harusnya kita kalikan ininya cos ya. Supaya ini sin per cos, ini yang bawahnya harus saya kalikan cos, yang atas saya kalikan sin ya. Kalau atas saya kalikan sin, lebih mudah itu. Jadi yang sin cosnya yang di B, kemudian ininya sin kuadrat, sorry ya. Yang ini menjadi dikalikan dengan cos, ini menjadi cos sin, ini menjadi cos kuadrat. Jadi yang sin kuadrat cos kuadratnya yang C. Yang ini yang bagian B-nya sin cos sin ya. Jadi lalu ininya menjadi lebih sederhana soalnya. Ini sin cos, sin per cos dikalikan dengan cos, jadi sin aja gitu. Nah, itu kita kerjakan ini. Di sini. Ya. Minus B sin cos, C cos kuadrat minus sin, lalu B sin cos plus C sin kuadrat A sin gitu ya. Jadi tangannya tadi sin cos, cosnya bisa dicoret tadi karena ruas kiri kanan dikalikan cos ya. Oke. Sekarang udah gamblang nih ya. Ini bisa, yang bagian B-nya bisa hilang nih. Kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan, bagian B-nya hilang. Sedangkan ini tinggal C karena cos kuadrat plus sin kuadrat kan 1. Jadi tinggal C, 2C, tapi ruas kanannya juga sangat menguntungkan kita, jadi 0. Karena ini sama persis ya, dijumlahkan jadi 0. Nah, hasilnya adalah C sama dengan 0 ya. Jadi ketemu koefisiennya 1. C0. Ya udah, kalau udah ketemu 1 ya gampang ya. P-nya tinggal substitusi aja, C sama dengan 0, masukkan ke salah satu lah ya, ke persamaan 15 kayak yang awal yang mana. Akan dapatkan bahwa P-nya sama dengan A per cos setengah kappa H. Jadi A, C, dan B beres ketemu. Nah, persamaan sisanya itu yang di bawah itu tadi, persamaan 16 dan 17, tinggal dipakai aja ini C dan B-nya. Karena kan 16, 17 itu melibatkan BC lagi. Jadi kita tinggal ngurus D-nya sebetulnya. Bagaimana D dinyatakan dengan itu ya. Dengan memasukkan BC yang kita peroleh di sini ini. Jadi tinggal ngurut ini loh. Ini kan sudah dapat BC-nya. Jadi kita peroleh C-nya 0 kan. C-nya 0. Ini C ini 0. Udah hilang. C-nya ini 0 hilang. Maka Anda dapatkan D dinyatakan dalam B. Tapi kan B-nya dinyatakan dalam A tadi ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. B-nya dinyatakan dalam A. Jadi akhirnya D-nya bisa dinyatakan dalam A. Ternyata jadi apa? Jadi D
D sama dengan A. Karena B-nya sama dengan A per cos. Yang ini B kali cos, jadi cosnya dicoret. D-nya sama dengan A. Persamaan terakhir udah nggak dibutuhkan. Yang pakai gamma-gamma itu. Yang kalau jadi itu. Kenapa? Dia hasilnya identik, konsisten aja ya. Ya, jadi B sin kalau sama dengan tangan itu hasilnya ya A sama dengan D, artinya konsisten dengan yang ini, tidak diperlukan lagi gitu. Jadi benar yang kita peroleh gitu ya. Tentu dia harus konsisten karena tadi juga memperoleh A plus D amin D-nya itu konsisten juga gitu. Nah ini berarti melengkapi bukti yang tadi ya. Mengapa hasilnya kalau gamma perkanya itu sama dengan tangan setengah kappa H, maka C-nya 0, kemudian A-nya harus sama dengan D, ya. Kemudian B-nya bisa dinyatakan dengan A. Yang sudah, tinggal dimasukkan ke persamaan fungsi eigennya, Anda dapatkan yang tadi kita tulis di slide tadi. Baik, kira-kira penjelasan saya cukup jelas, nggak terlalu cepat, terlalu pelan mungkin malah. Ada pertanyaan? Oke. Halo? Bisa didengar suara saya masih? Saya dengar, Pak. Oke. Oke, kalau itu tadi jelas, maka kasus yang kedua bisa Anda kerjakan sendiri, sama gitu ya, yang kotangan setengah kappa H sama dengan minus gamma per K, caranya sama persis kok. Tadi waktu saya ngetik bahkan saya copy paste, walaupun kadang bahaya lupa membetulkan ya. Sama gitu. Jadi Anda lihat bahwa ini itu nanti secara langsung berpengaruh pada bagian yang syarat batas turunan-turunan tadi yang merah ini, yang saya merahkan ini. Sekarang yang gamma per kapanya itu minus gamma per kapanya diganti kotangan-kotangan ini ya. Dan Anda lihat nanti cara menyelesaikannya sama dengan yang tadi ya. Kuncinya tuh gini, ini kotangan, ini supaya menjadi sebagai sederhana, ini kan cos per sin. Nanti harus dikalikan sin, sedangkan yang pertama dikalikan cos gitu ya. Sama dengan yang tadi. Tuh, sama dengan yang tadi ya. Yang pertama dikalikan sin, menghasilkan sin kuadrat, sin cos. Ya, ininya kotangan kali sin, itu cos per sin kali sin menjadikan cos ya. Jadi ini lanjutannya aja 29A. Yang satunya karena dikalikan dengan cos ya, menjadi cos kuadrat ya, sin cos gitu. Lalu selanjutnya Anda tinggal plototin 29 dan ini 25A ini. Anda bisa lihat bahwa kalau dijumlahkan maka ini bagian apa namanya? Kalau dikurangkan maka bagian sin cos ini akan hilang kan? Sedangkan bagian B-nya karena dikurangkan jadi min gitu, jadi dua-duanya min. Maka ada cos kuadrat plus sin kuadrat ya. Yang bagian ini karena dikurangkan dia ini kan sama nih, yang merah sama yang hitam nih ya. Ruas kanannya hilang. Nah, sekarang gilirannya B yang 0 ya, karena B-nya tidak 0. Ini sin kuadrat plus cos kuadrat menjadi 1 ya. 2B sama dengan 0. Jadi kayak tadi ceritanya, cuma gantian aja. Sekarang yang B 0 gitu. Nah, kalau sudah ya sudah, B-nya disubstitusikan aja. B0 Anda masukkan ke persamaan yang manapun juga yang tadi, yang 4 tadi yang mengandung B. Kemudian Anda akan dapatkan bahwa C-nya harus sama dengan A per sin kappa H ya. Ini misalnya disubstitusikan persamaan 25 tadi. Berarti B0 tahu C-nya sama dengan A, A-nya oke sebagai parameter. Satu lagi tinggal dua persamaan terakhir dengan sesuatu yang konsisten gitu ya. Jadi yang pertama, ketika B0 dan C sama dengan ini disubstitusikan ke persamaan yang berikutnya ya, maksudnya yang ini loh, yang nomor 27 ini ya. Ini harusnya ini 27 ini ada 27 ya, 27 28. Anda masukkan akan menghasilkan D sama dengan minus A. Ini bedanya dengan yang tadi, ada tandanya minus saja. Kalau kita masukkan ini B-nya 0 kan ini hilang yang pertama. Kemudian yang kedua ini C sin kappa H. Jadi kalau begitu D-nya sama dengan C sin kappa H, padahal C-nya A per sin. Jadi sin-nya kecoret. Maka menjadi D sama dengan minus A. Ya. Nah, yang terakhir agak belit dikit tapi sama. Itu menghasilkan D minus A juga ya. Kalau substitusi hasil tadi.
Jadi Anda lihat sebetulnya cara menyelesaikan yang bagian linearnya itu standar ya. Tapi memang terpecah dari dua kasus ya. Jadi satu kasus yang simetrik, satu kasus anti simetrik ya. Jadi ketika kita substitusikan ininya serupa dengan yang tadi. Hanya beda tipis saja, ini A menjadi di sininya minus A. Yang tengahnya sekarang giliran yang sin bukan yang cos ya. Anda tahu fungsi sin itu fungsi yang gimana? Antisimetrik kan? Sedangkan fungsi cos adalah fungsi yang simetrik. Oke, inilah akhir dari pembuktiannya. Jadi Anda lihat di situ 7 halaman ya. Step by step banget tapi sangat langkah demi langkah. Itulah sebabnya tadinya nggak saya masukkan di PowerPoint juga. Sekarang juga enggak karena menjadi terlalu matematis gitu ya. Tapi ini step by step supaya Anda bisa ikuti. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita kembali ke PowerPoint-nya ya. Mudah-mudahan sekarang jadi udah nggak tanda tanya lagi. Menjadi jelas ya. Oke, bahwa kita punya dua solusi ya, terpisah. Yang satu simetrik, satu antisimetrik. Dan itu tidak kita jumpai secara eksplisit di kasus ketika ada cladding dan substrat yang memiliki indeks bias yang berbeda ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana cara mencari solusinya gitu ya? Biasa sama gitu. Sebetulnya pakai cara yang waktu antisimetrik itu juga bisa ya, pakai grafik kemudian cari titik potong yang biasa gitu-gitu. Tapi khusus ini kan ada simetrinya yang begitu tinggi. Kita bisa manfaatkan dan ini populer maksudnya sering dilakukan serta lebih enak dilihatnya. Nanti Anda akan lihat ya. Jadi saya memecahkannya ya bukan saya ini ikut aja dengan ini. Metode yang dipakai ini agak beda dengan yang khusus yang antisimetrik tadi ya. Yang pertama adalah kita definisikan variabel baru yaitu U dan V itu kappa H per 2, satunya lagi gamma H per 2 ya. Jadi terkait dengan kappa dan gamma ya. Jangan heran ini mereka saling terkait memang. Gamma itu koefisien atenuasi yang di atas dan yang di bawah ya. Kappa itu komponen transversal dari vektor gelombang di bagian tengah ya, di bagian core ya. Ya ada di situ. Kalau ini kita definisikan, jadi pada dasarnya nanti biasa hanya kan sama ya. Jadi ini itu berbanding lurus dengan kappa dan H aja. Tapi kan menghemat ini persamaan eigennya tadi yang harus dipecahkan. Tadi solusi yang kita tulis dengan enak tadi itu mengandalkan bahwa Anda bisa nyari kapanya loh melalui kondisi yang ditulis. Kalau enggak ya enggak bisa gitu ya. Jadi solusinya mengandalkan ini gitu, tangan kappa ini. Jadi kalau begitu, kalau Anda bisa lihat di sini, ini berarti tangan U ya ini tangan U kan? Ini tangan U. Yang sebelah kanan ini gamma dibagi K. Jadi yang kanan dibagi yang kiri. Ya V per U kan ya? V per U gitu. Nah, tapi U-nya saya pindah ke kiri juga. Jadi U tangan U sama dengan V gitu ya. Jadi seolah-olah dua variabel yang terpisah, padahal enggak ini ya. Ini bukan dua variabel yang terpisah. Kalau dua variabel terpisah, Anda nanti mengatakan bahwa solusinya ini konstan, ini sama dengan konstan, konstantanya sama, bukan gitu ya. Karena U dan V itu saling terkait. Ya, mengapa? Karena kappa dan gamma itu saling terkait gitu ya. Ngaitnya dari mana? Ya ngaitnya dari beta. Ingat bahwa betanya itu sama di atas maupun tengah ataupun bawah ya. Jadi U dan V itu terkait melalui ini ya. Kappa itu sama dengan K0 kuadrat NT kuadrat minus beta kuadrat ya. Ini T itu teras maksudnya. Kadang juga dikasih subskripnya F ya, film maksudnya tipis gitu. Teras. Sedangkan gamma untuk yang pinggir tutup ya, substrat atas bawah itu kebalikannya ini di situ. Beta kuadrat dikurangi K0 kuadrat. Ya ini harusnya NS ya, N substrat. Tadi kan saya pakai istilahnya substrat ya. Ini gara-gara copy paste ini nggak teliti ya begini. Tapi maksudnya itu tutup pokoknya, yang atas bawah kan sama. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa kappa dan gamma itu saling berkaitan di sini. Ininya terkait melalui beta. Di dalamnya tuh fungsi beta. Nah, N indeks bias itu tentu saja sendiri-sendiri. Berapa indeks bias teras, berapa indeks bias substrat atau tutupnya gitu ya. Jadi persamaan ini, U tangan U sama dengan V ini sebetulnya adalah persamaan bagi beta gitu.
Ya saya bisa memandang gitu, persamaan bagi beta. Kiri itu fungsi beta, kanan itu fungsi beta. Gitu. Nah, tadi karena ada dua kondisi, yang satu tangan, yang satu tangan, sama lah ya, dengan cara yang sama, kan maka persamaan terkaitnya adalah U kotangan U sama dengan minus V ya. Jadi ada dua perangkat persamaan ini, yang satu persamaan antara nomor 1 ini, yang kedua persamaan yang kedua ya, yang ada di situ gitu. Yang ini harus dipecahkan ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kappa dan gamma itu saling terkait melalui beta ya. Jadi kalau ini kita kuadratkan, kita buka aja supaya nggak ada ininya, akarnya ini, Anda akan dapatkan ini. Kappa kuadrat ini sama dengan K0 NT kuadrat minus beta kuadrat kan? K0 NT kuadratnya itu pada dasar, beta kuadratnya itu beta kuadrat yang sama dengan yang ini. Jadi ini bisa diganti dengan tentu saja gamma kuadrat minus atau plus ya. Plus K0 kuadrat NC kuadrat ini. Harusnya NS indeksnya si substrat ya, tapi sama aja ya. Jadi kalau itu kita lakukan, maka kappa kuadrat sama dengan K0 kuadrat NT kuadrat minus NC kuadrat minus gamma kuadrat. Jadi di sini betanya kita eliminir, maka kita mengaitkan langsung kappa dengan gamma ya, dengan gamma. Nah, ya ini berarti selisih, ini sebetulnya selisih permitivitas nih ya, indeks bias kuadrat di situ ya. Tentu kita bisa ubah ini dikaitkan dengan definisi UV ini ya, maksudnya. Ini kan udah punya ini, jadi saya kalikan H/2 kuadrat ya semua. H/2 kuadrat, H/2 kuadrat, H/2 kuadrat. Maka saya bisa mengubah persamaan ini menjadi, nanti bisa dinyatakan dalam U dan V ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, bisa kita lihat dari situ. Kappa H/2 itu adalah U, jadi ini U kuadrat ya, ini U kuadrat. Kemudian V kuadratnya itu yang gamanya, yang berasal dari sini ini kan, ini pindah ke kiri, jadi minus jadi plus V kuadrat. Lalu ini kalau Anda perhatikan, itu adalah suku atau faktor ya, yang bergantung pada sistem kita yang dipakai ya. Jadi berapa ketebalannya, berapa indeks biasnya ya. Ini tidak lain adalah kontras indeks bias antara teras dengan bagian tutup tepinya ya. Plus K0. K0 itu adalah terkait dengan panjang gelombang dari cahaya yang dipergunakan ya. Jadi ini faktor ini adalah faktor yang ditentukan oleh sistem yang kita bangun gitu. Berapa tebal, indeks biasnya berapa, cahaya yang dipakainya apa gitu. Jadi itu parameternya. Nah, itu kita bundel, kita beri nama V kuadrat aja di sini ya. Karena ini kuadrat-kuadrat, kita beri nama V kuadrat juga. Nah, jadi persamaan yang ketiga ini yang mengkaitkan antara kappa dengan gamma, jadi dia yang mengaitkan antara U dan V itu. Ini harus diselesaikan nanti bersamaan dengan persamaan 1 atau 2. Maksudnya gini, ini 1 dan 2 ini kan eksklusif terpisah ya. Yang satu berkaitan dengan yang simetrik, antisimetrik itu. Jadi ini persamaan ini 3 ini diselesaikan bersama 1, 3 bersama dengan 2 ya. Maka Anda mendapatkan solusinya. Nah, sekarang lebih cantik ya, karena apa? U kuadrat plus V kuadrat sama dengan V kuadrat, ini kalau variabelnya UV gitu, ini adalah persamaan lingkaran gitu. Tuh ya. Lupakan masalah scaling sumbunya ya, itu hanya teknik aja. Tapi ini sumbu mendatar itu berbanding U, yang ke atas itu adalah sumbu V. Maka jelas bahwa ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari V ya, jari-jari V. Nih, jari-jari V1, jari-jari V2 dan seterusnya. Nah, berapa jari-jarinya ya tergantung sistem kita tadi kan. Berapa kontras indeks biasnya, panjang gelombang yang dipakai berapa, kemudian lambdanya berapa gitu ya. Gitu. Itu yang akan menentukan lingkarannya itu kayak apa gitu. Jadi setiap lingkaran ini mewakili suatu set parameter sistem yang kita buat gitu. Kemudian yang garis solid ini adalah persamaan yang ini, yang diwakili 1 ini misalnya. Jadi U tangan U sama dengan V gitu ya. Ini kan berarti Anda bisa membacanya V U tangan U gitu. V, nah ini adalah fungsi U tangan U, masih mirip fungsi tangan ya. Masih mirip fungsi tangan, U tangan U ini.
Gitu. Sedangkan yang titik-titik ini adalah fungsi yang satunya, yang ini. V sama dengan minus U kotangen U ya. Jadi minus dia. Minus U kotangen U ini yang titik-titik ini. Nah, jadi sebetulnya jumlahnya banyak ya. Karena fungsi tangen atau kotangen itu periodik ya. Jadi banyak terus berulang banyak gitu-gitu. Ada gitu. Yang dimaksudkan dengan solusi adalah titik potong antara fungsi tangen kotangen tadi dengan jadi kotangen atau tangan salah satu dari itu dengan lingkarannya gitu. Titik potongnya itu. Titik potong itu memberikan kepada Anda nilai eigen yang dicari ya. Apakah dinyatakan dengan kappa, nanti bisa nyari beta ya, gitu. Nah, sekarang Anda tahu mengapa sumbunya ini saya pasang per V ya, supaya ngelihatnya enak gitu. Jadi Anda bisa lihat di sini untuk yang pertama ini kira-kira dia kalau ini 0,4 ya, ini sekitar setengah gitu ya. Ini pi per 2 ini kira-kira. Yang ada di situ pi per 2 90 derajat. Jadi ke situ ini fungsi tangan kan ke tangan 90 menuju tahingga ya. Demikian juga yang satunya gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini bacanya itu setengah V, 1 pi, 1,5 V, 2 V dan seterusnya. Nah, jadi semakin besar lingkaran ini, Anda bisa lihat semakin banyak titik potong yang bisa terjadi. Satu titik potong itu nanti dilabeli, diberi label ya, untuk populer pelabelan ini. Karena ini TE ya TE, lalu ini karena ini adalah katakanlah titik potong yang paling rendah itu disebut TE0 gitu ya, TE0. Jadi TE0 itu adalah titik potong yang terendah yang terjadi gitu. Kemudian yang lebih tinggi lagi TE1, lebih tinggi lagi TE2, lebih tinggi lagi TE3 gitu. Jadi contohnya kalau dalam sistem yang ini, yang V3 ini, berarti dia akan ada 4 eigenvalue ya. 1, 2, 3, 4. Akan ada 4 modus ya. Sedangkan kalau yang V1 ini Anda lihat hanya satu modus. Di sini aja. Dia nggak bisa motong lagi. Ini kan lingkaran. Nggak akan ketemu lagi. Nah, jadi dengan demikian, kita bisa pelajari di sini ada satu. Kalau pandu gelombang atau waveguide-nya itu simetrik, itu paling tidak pasti ada satu titik potong dengan lingkarannya. Ini mau lingkarannya sekecil apapun juga tetap ada titik potongnya gitu. Jadi pandu gelombang simetrik paling tidak dia admit atau pasti ada mode terpandunya satu, at least satu biji ya. Jadi kadang-kadang yang non disebut dengan ground state, lalu ini excited dan lain sebagainya, itu istilah aja ya. Kalau yang antisimetrik belum tentu. Antisimetrik itu bisa terjadi bahwa tidak ada yang bisa terpandu. Kalau tidak ada yang bisa terpandu itu berarti gelombang yang masuk situ akan scatter, tersebar, akhirnya habis ya. Akhirnya habis. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa jumlah berapa guided mode-nya itu ditentukan oleh nilai V2, V1-nya ini. Relatif terhadap apa? Ya terhadap batas ini nilai, karena ini kan kayak tangan aja ya. Tangan yang pertama misalnya V per 2, yang kedua ini batasnya di V, yang ketiga itu batasnya di katakanlah 1,5 V dan sebagainya gitu. Jadi apakah nilai titik potongnya si V2 dengan sumbu mendatar ini dibandingkan dengan itu asimptotnya tangan dan kotangan itu yang terdekat itu. Nah, itu membuat Anda bisa menghitung kan ada berapa titik potongnya. Oke, cukup jelas ya mudah-mudahan. Secara praktek tentu Anda tidak menggunakan grafik ini. Ya, kecuali kalau untuk keperluan soal supaya Anda bisa ngitung ya dibuat grafik yang teliti lalu baca grafik doang ya. Tapi realnya sih pakai program numerik ya untuk mencari titik potongnya bersama nonlinear. Jadi untuk tugas komputasi fisika semester depan banyak itu kalau dari sini, dari kuliah gelombang itu ya, mulai dari Fourier transform, konvolusi, ini sahabat. Nah, sekarang kita akan mencerahkan diri kita dengan beta itu ya. Jadi gambar ini sekali lagi memberi kepada Anda bayangan inilah vektor gelombang atau bilangan gelombang K ya. Ini di teras nih, miring. Kemudian beta itu adalah komponen horizontal dalam arti komponen yang sejajar dengan arah propagasi ya. Itu adalah betanya.
Kemudian theta ini tentu saja adalah sudut datang pada perbatasan ya, sudut datang pada perbatasan. Alfa ini counterpartnya aja ya. Gitu kayak gitu. Nah, kita udah belajar bahwa tadi gamma itu definisinya beta kuadrat minus kano NC kuadrat. NC itu maksudnya yang ditutup atau yang itu sama ya. Jadi agar solusinya itu gelombang terpadu ini nggak boleh imajiner ya, nggak boleh I hasilnya imajiner, harus real. Supaya dia harus real, maka berarti beta kuadrat harus lebih gede dari ini kan, alias betanya harus lebih gede K0C ya, lebih besar sama dengan. Kalau sama ini 0 ya, gamanya 0, itu critical itu ya, harus lebih besar dari itu. Jadi si beta harus lebih besar dari K0 kali NC. Jadi Anda dapatkan satu hasil yang menarik, bahwa oh kalau gitu beta terkecilnya nggak boleh kurang dari K0 dikalikan NC ya. Jadi entah apapun juga sistem Anda, maksudnya, ya nggak boleh lebih dari ini. Nanti nilai beta minimumnya itu pasti paling kecilnya K0 kali NC, gitu. Dikalikan dengan NC. Nah, ini kan matematik ya. Nah, lalu secara fisika kita bisa dalami ini. Coba lihat gambar ini tadi, yang kayak gitu. Berarti sinus theta, ini sinus tetanya ini, sinus ini ya. Sinus theta ini akan sama dengan beta dibagi dengan K, besarnya K ya. Beta gitu. Jadi kalau sinus theta minimum berarti ya beta minimumnya ya. Beta minimumnya dibagi dengan itu gitu. Tapi kan sinus theta itu kalau Anda lihat di sini ya, ini beta minimumnya disyaratkan harus K0C. Jadi kan K0C, sedangkan KT-nya kan K0NT. Berarti sinus theta minimumnya adalah NC dibagi dengan NT. Tapi kita udah belajar ini di depan. Ini adalah syarat sudut kritis ya, terjadinya TIR, total internal reflection. Ingat, terasnya harus lebih besar, ini biasanya dibandingkan NC ya. Kalau enggak, ini nanti lebih besar satu ya. Jadi, itu adalah tidak lain syarat bagi terjadinya pemantulan internal total gitu. Berarti, syarat beta minimum ini ternyata kalau difisikakan, arti fisisnya itu adalah ya harus begitu supaya bisa terjadi total internal reflection. Jadi dia bisa mantul-mantul di dalam di sini gitu. Itu fisis ya. Jadi nilai beta yang lainnya tentu sudut ini. Jadi kalau KT-nya kan besarnya sama ya. Maka berarti sudutnya ini harus membesar gitu ya. Jadi artinya supaya nilai ini kan namanya betanya minimumnya. Jadi harus mengecil ya supaya betanya jadi lebih gede gitu kan ya. Jadi artinya ininya harus lebih melandai ya. Ada gambar ya Bapak salah. Nah, seperti itu. Harus ada itu, harus sudut berikutnya harus makin landai begitu. Karena apa? Kalau makin landai kan berarti betanya, komponen betanya makin besar gitu ya. Komponen betanya makin besar. Dan itu berkenaan dengan sudut ini, bahwa sudut hantam dia ketika di perbatasan itu lebih besar dari sudut kritikal. Jadi pasti terjadi total internal reflection ya. Jadi Anda bisa membayangkan solusi eigen kita tadi itu sama saja dengan mengatakan, oh berarti betanya diskrit. Boleh. Anda bisa juga mengatakan, oh itu berarti sudut-sudut ini, alfanya atau tetanya terserah ya, hanya tertentu saja yang dibolehkan gitu. Jadi nilai eigen sudutnya gitu, hanya sudut-sudut tertentu, diskrit, terjadi diskritasi sudut. Nah, kalau tadi kita ngomong batas beta minimum, ada batas beta maksimumnya juga gitu. Kapan ya? Dari ungkapan kapannya. Kapannya itu kan sama dengan akar K0 kuadrat NT kuadrat minus beta kuadrat di tengah. Ini harus real juga ini. Kalau enggak nanti kosin Anda berubah jadi eksponensial nanti ya. Supaya dia real, maka betanya nggak boleh lebih besar dari K0 NT ya. Nah, tapi beta sama dengan K0 NT itu hanya terjadi ketika dia tidur itu. Ya, di situ beta max ini. Yaitu nilainya akan sama dengan K0 NT ya. Itu baru terjadi itu. Jadi batasnya itu ada dua gitu ya, untuk beta minimum, beta maksimum. Beta maksimum itu terjadi ketika berkasnya itu sejajar dengan bidang batas ya. Sejajar dengan bidang batas. Jadi kalau begitu gitu itu berarti betanya itu dibatasi oleh dua nilai ini ekstrim. Beta itu pasti terletak antara K0 NC dan K0 NT gitu.
Ini kalau untuk solusi numerik ya, ini sesuatu yang amat sangat membantu gitu ya. Kenapa? Kalau Anda lihat ini ya, balik ke sini ya. Anda mencari solusi ini, titik potongnya ini. Tadi kan saya udah bilang sebetulnya U dan V itu fungsi beta ya. Kalau Anda tahu batas betanya, betanya nggak boleh lebih dari itu. Ini yang baru aja kita tulis itu. Maka dalam teknik numerik untuk mencari akarnya, Anda tahu nebak akar betanya berapa dan lain sebagainya harus di dalam ini, bracket ini, harus di dalam batas-batas ini gitu. Jadi Anda tidak buta sama sekali, tapi ada informasi yang penting. Nanti kalau nebak nilai awal betanya berapa harus ini gitu ya. Dan mencari akar ini terus terang aja nggak gampang juga ya secara numerik itu. Kalau di sini kelihatan gampang itu. Ya, lurus, tegak lurus gitu ya. Tapi karena melibatkan fungsi tangan dan sebagainya, Anda tahu fungsi tangan itu kalau mendekati yang asimtot tegaknya itu dia naik sensitif sekali dengan cepat sekali. Ya, ingat fungsi tangan yang terus mendekati 90 kan dia geser dikit aja dia udah naik dengan cepat. Itu nanti problem di komputasi. Akan mudah sekali error ya perhitungannya karena sangat sensitif terhadap perubahan yang sumbu horizontal yang Anda pakai gitunya. Jangan mengandalkan gini ya. Oh, udah pakai MATLAB pasti benar. Enggak ya. Saya udah menyaksikan bagaimana MATLAB ngitung error ya. Bukan salah sintak ya. Bukan ya, tapi masalah ketelitiannya. Ya memang ada caranya juga MATLAB mengatasi yang seperti itu ya. Oke, jadi sampai di sini Anda memahami, oh ternyata guided mode terpandu itu seperti ini secara fisika ya yang terjadi secara itu. Jadi pemanduannya itu pantul, tapi sudut-sudutnya diskrit gitu. Hanya diizinkan sudut tertentu saja. Itu berarti kalau Anda masukin cahaya dengan sudut sembarang, tentu itu artinya akan bocor ya. Jadi sesungguhnya di dalam pandu gelombang itu akan ada dua macam yang bisa terjadi. Ada guided mode, ada juga yang mereka sebut radiation mode ya. Radiation mode itu yang bocor, yang tidak dipandu. Itu bocor, jadi lolos ke bagian cladding substrat gitu ya. Lolos maksudnya gimana Pak? Tidak exponentially decreasing, tidak meluruh. Lalu apa? Ya itu gelombang berjalan kayak sin cos itu. Kayak yang di bagian tengah ya. Jadi propagation wave. Ya, jadi itu yang kalau secara bahasa fisika disebut dengan nama radiation mode ya, radiation mode gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan, ada yang mau tanya? Ini saya terpikirkan kan biasanya kan tadi Bapak jelaskan kan gelombang EM-nya itu bisa bocor. Iya betul, sangat. Ada kalanya kebocoran ini diinginkan atau enggak? Ya, mungkin Gini kan jawabnya. Itu memang jadi tergantung pada penggunaannya. Kalau kita maksudkan guided mode ini sebagai saluran untuk menyalurkan informasi, jadi kita ingin supaya gelombangnya sampai ke tujuan, tentu sangat tidak diinginkan. Karena bocor hilang ya. Ini salah satu yang menarik untuk Anda kalau yang suka programming ya. Anda buat simulasinya, tapi enggak dengan memecahkan ini sih. Harus dengan cara lain ya, enggak fair kalau pakai ini. Simulasi memecahkan persamaan Maxwell di dalam pandu gelombang, di mana sudut masuknya bisa Anda atur sebagai variabel gitu, mau berapa. Terus yang Anda masukkan itu gelombangnya, amplitudonya punya profil ya, jadi nggak konstan. Kayak kita tadi kan kita lihat ya, ada profilnya kan, yang simetrik, antisimetrik tadi. Anda kasih profil apa aja, terserah, parabolik kayak atau apa kan, Gaussian juga boleh. Terus Anda ajarkan masuk ke situ, masuk ke dalam pandu gelombangnya, diikuti propagation-nya. Ya kalau dulu saya melakukannya makanya yang namanya metode beam propagation method ya. Tapi itu bukan bagian kuliah kita. Udah terlalu bangsanya ngurusin numerik ya. Maksud saya memecahkan persamaan Maxwell ada banyak cara ya. Salah satu metode namanya metode propagasi berkas, beam propagation method. Hasilnya menarik sih, karena ternyata sambil jalan itu profilnya berubah. Jadi profil amplitudonya berubah.
Kenapa? Bocor keluar. Karena memang bukan guided mode. Ya. Jadi dia bocor keluar, merembes keluar, makin lama makin habis dia. Ya, makanya dia disebut dengan radiation mode ya. Jadi kalau untuk tujuannya menyampaikan informasi tentu tidak diinginkan. Jadi fiber optik misalnya, fiber optik itu akan berpuluh ribu kilometer ya. Anda tidak menginginkan bocor karena hilang informasinya, dan harus Anda sadari itu adalah setengah keajaiban sebetulnya. Coba bayangin, menyorotkan cahaya ke gelas. Ini dielektrik itu gelas ya, yang di tengahnya, yang tebalnya ribuan kilometer. Anda bisa bayangkan kalau pakai senter biasa udah bablas lah ya, atau pakai gelasnya itu kacanya kaca jendela gitu, habis pasti baur di tengah jalan. Bukan bocor lagi, itu banyak kasus scattering dari impurity ya, jadi bablas, mungkin nggak nyampe 10 meter juga udah nggak ada jejaknya gitu. Jadi bahwa dia bisa merambat segitu jauh, ini enak banget nih teori kita, ini kan teoretik banget ini ya. Secara teknis itu kita mengasumsikan bahwa medium kita itu pure murni ya. Kita ngomong indeks biasa sekian, kita nggak ngomong detail mikroskopiknya. Secara mikroskopik itu kan kemungkinan besar ada impurity ya. Jadi dari bahan gelasnya ada campuran kotoran dalam tanda kutip ya, atom-atom molekul lain dan sebagainya, yang mengakibatkan indeks biasanya juga tidak seragam, kemudian mediumnya juga tidak homogen lagi gitu. Itu yang bertanggung jawab terhadap hilangnya berkas di perjalanan karena scattering gitu. Jadi dituntut yang murni sekali, dan hal itu baru ditemukan, saya lupa ya, menjelang tahun 70 kalau nggak salah, antara 65-70 ya. Teknik pemurniannya gimana gitu. Dan ketika dimurnikan memang seperti yang dinamakan teoretik ini gitu. Bisa merambat sampai jauh gitu. Itu fiber optik yang ada di situ ya. Nah, dalam perambatan itu sebetulnya relatif tidak sesulit ketika fiber optik itu harus masuk rumah sebelumnya. Kalau dia masuk rumah, karena Anda langganan TV ya, dibilang udah pakai fiber optik nih ya, fiber optik, maka masuk rumah dia kan harus berbelok-belok kabelnya. Maka ada yang namanya bending loss ya. Bending loss itu adalah kehilangan berkas energinya yang bocor keluar karena apa? Ditekuk. Jadi ketika kabelnya Anda tekuk dengan sudut tertentu, lebih besar sudut tertentu, bocor, dia nggak mau belok. Lasernya, berkas cahayanya itu akan keluar gitu. Itu namanya bending loss, sangat tidak diinginkan itu. Karena apa ya? Jangan nyampe sinyal Anda gitu ya. Nah itu tantangan besar itu. Kalau untuk pakai fiber optik ke rumah, Anda nggak bisa kayak kabel listrik yang Anda tekuk 90 derajat semau Anda itu. Tekuk 90 derajat, diklaim gitu ya. Wah, runyam itu ya. Nggak bisa, karena akan ada bending loss ya. Akan bocor gitu ya. Nekuknya harus perlahan, harus ini dan sebagainya gitu. Dan itu contoh ya, itu tidak diinginkan berarti bending loss itu. Tapi memang ada mungkin pemakaian tertentu, bukan fiber optik ya, tapi sistem kayak pandu gelombang juga gini, di mana justru Anda menginginkan ada yang bocor sedikit keluar itu, yang tapi bukan bocor mungkin ya, yang evanescent wave-nya tadi. Evanescent wave-nya itu mungkin dimanfaatkan sebagai sensor ya. Kan dia tergantung pada indeks bias yang dilewati gitu. Jadi barangkali kalau melewati bahan yang berbeda, maka dia akan berubah seret gitu. Jadi bisa berfungsi sebagai alat sensor, sensing gitu ya. Ada kalau nggak salah yang pelajari kayak gitu juga gitu ya. Tapi pada sebagian besar kasus kebocoran itu tidak dikehendaki, kecuali Anda seniman ya. Seniman pakai fiber optik untuk efek aneh-aneh, terserah dah gitu, yang itu ya. Tapi kalau fungsional sebagian besar tidak diinginkan ya. Nah, perlu Anda sadari komunikasi dengan menggunakan fiber optik ini itu memiliki kapasitas bandwidth ya. Kita udah belajar modulasi kan, udah ngerti bandwidth dong sekarang, udah pinter ya. Bandwidthnya jauh lebih lebar dibandingkan dengan yang radio biasa, yang kalau Anda pakai GSM itu misalnya.
Kalau di GSM Anda misalnya yang sekarang handphone itu pakai carrier wave-nya mungkin berapa? 1800 MHz. Anggaplah itu kan mega ya. Jadi 1800 kan 1,8 10⁻⁹. Jadi apa? 1,8 dari mega naik ke giga ya. 1,9 GHz ya. 1,9 GHz itu berarti 1,9 10⁻⁹ ya. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, nah sekarang kalau kita pakai laser yang disalurkan melalui, kan itu laser itu juga cahaya itu gelombang ini juga, elektromagnetik. Sama seperti radio. Hanya wujud ininya aja berbeda ya. Cahaya itu anggaplah misalnya, kita tahu lah cahaya itu yang visible light itu anggaplah 500 nano gitu ya. Berarti kan 500 nano itu 500 kali 10⁻⁹. Jadi 5 kali 10⁻⁷ meter ya lambdanya. Kalau mau diubah jadi frekuensi berarti C per lambda bukan ya? C per lambda. Jadi 3 kali 10⁻⁸ dibagi 5 kali 10⁻⁷. Hasilnya 3 per 5 10⁻15 ya. Kan 8 bawahnya min 7 10⁻15. Jadi anggaplah 10⁻14 saja lah karena 3 per 5 kan 0, gitu ya. 10⁻14. Nah sekarang bandingkan itu bandwidth-nya, carrier wave frekuensinya. Yang radio tadi itu 10⁻9 ya Hertz, sedangkan yang laser ini 10⁻14. Jadi kelipatan berapa? 100.000 kali ya. 10⁻9, satu lagi 10⁻14. 100. Jadi kapasitasnya, bandwidth-nya itu 100.000 kali lipat lebih lebar dibandingkan menggunakan yang gelombang radio yang biasa itu. Bukan menggunakan light ya, menggunakan cahaya. Artinya, kalau carrier wave-nya lebih gede, frekuensinya kan Anda tahu sendiri, itu berarti gelombang modulasi yang bisa diangkut jauh lebih banyak gitu. Kan mau modulasi mengubah frekuensi itu kan, yang mau diubah frekuensinya tinggi, jadi toleransinya kan besar dia, mau ngangkut plus minusnya itu gede banget gitu. Di plus 1 giga, di minus 1 giga pun masih amat sangat oke gitu. 10⁻14 Anda tambah 1 kali 10⁻9 kan oke. Amat sangat besar. Jadi informasi yang bisa diangkut jauh lebih besar dibandingkan itu ya. Dan tapi tentu saja ada tadi halangannya adalah saluran, harus Anda salurkan lewat guided wave, harus ada pemandunya, enggak. Sedangkan yang radio tadi kita bicarakan dia gelombang bebas, free to the air gitu. Jadi artinya mancar di udara ya, mancar di udara ke satelit dan sebagainya gitu. Yang ini bukan gitu. Nah saya nggak tahu Anda sadar nggak sekarang kayak sistem internet yang ada di dunia ini yang dipakai mana? Ya, yang dipakai yang mana gitu. Apakah ada RBL membahas itu gitu. Menarik juga ya. Apakah memakai salah satu atau sebetulnya kombinasi ya. Ada kombinasinya misalnya untuk transmitting antar negaranya itu diangkut pakai fiber optik itu ya jalan tolnya. Tapi pada suatu titik yang mau menuju ke satelit harus dipancarkan melalui gelombang radio gitu. Tangkap satelit, diantarkan ke tujuannya, turun, salurkan lagi lewat itu barangkali gitu ya, misalnya. Jadi sebetulnya banyak yang menarik ya. Saya tambahkan dikit lagi supaya bisa selesai bagian ini paling enggak, lalu Jumat nanti kita bisa masuk ke pandu gelombang yang 3 dimensi ya. Tapi 3 dimensinya bukan yang dielektrik, susah. 2 aja susah ini. Kita nanti bahas yang pandu gelombangnya konduktor aja yang gampang syarat batasnya. Jadi alasannya agar gampang aja ya. Tadi saya udah nyinggung sedikit sih banyaknya mood tadi ya. Banyaknya berapa banyak moodnya yang membatasi dan sebagainya itu. Kira-kira kita akan bisa menurunkan seperti inilah. Ini persepsinya sebelah kiri ya. Tidak terlalu sulit Anda ikuti. Itu ditentukan oleh indeks M itu ya. M itu apa? Ya. M itu adalah batas ini, indeks M 1, 2, 3 dan sebagainya yang memberitahu nilai kritisnya itu tadi. Jadi V kritis itu batas, ini batas itu loh yang tadi ketika
tangan hiperboliknya mulai terjun menuju ke minus taingga atau taingga tadi itu ya. Itu makanya ini kelipatan V per 2 M-nya itu. Ini menjadi nilai, tiap kali menjadi nilai kritis di situ, batas gitu ya. Nah, nilai M-nya yang paling gedenya itu ya tentu saja ditentukan oleh kontrasnya itu kan, yang menentukan dia adalah N yang tadi nilai V-nya itu. Loh ini kok bagi V? Iya kan ini nilai V kuadratnya itu kritisnya itu ini. Sedangkan V-nya kan sama dengan yang tadi kita turunkan ya, bukan yang ini ya. Mana tadi? Ini kan tadi nilai V-nya tadi. Ya, jadi ini V dan itu V batasnya, batas V-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah mode yang mungkin itu ini integer itu adalah hasil pembulatan lah, pembulatan ke atas dari nilai yang kontras antara teras dengan cladding atau tutup atas bawahnya, dan tergantung pada panjang gelombang yang Anda pakai gitu. Ini titik-titik ini yang menentukannya. Ada berapa banyak pandu gelombangnya kan ini. Nah, sekarang giliran saya yang tanya kali. Kalau Anda merancang pandu gelombang untuk komunikasi, kira-kira pilih yang single mode atau yang multi mode ya? Single mode itu maksudnya hanya ada satu mode yang bisa lewat ya, atau multi mode. Ya, mungkin ada yang pilih multi karena ada banyak panjang gelombang, ada yang satu, ada pertimbangannya gitu ya. Barangkali bisa Anda dalami itu. Alasan-alasannya apa ya. Mungkin yang menarik juga itu adalah kalau ada banyak lambda yang bisa masuk, berarti kita bisa melakukan wavelength multiplexer ya. Jadi menyalurkan multi wavelength dalam saluran yang sama ya. Jadi menyalurkan panjang gelombang yang berbeda-beda dalam saluran yang sama ya. Mungkin menarik karena lubangnya sama, dimasukin banyak wavelength ya. Dengan demikian kita bisa menyalurkan lebih banyak informasi kan gitu. Nanti di ujungnya yang menarik adalah demultiplexernya, jadi kayak demodulasinya gitu. Jadi Anda harus ngambil, Anda punya sensor yang peka terhadap wavelength yang mau di-download gitu, wavelength yang mana gitu ya. Satu wavelength lagi yang lainnya. Padahal satu wavelength itu ngangkut bandwidth kan tadi ya. Banyak bandwidth ya. Bandwidthnya di dalamnya ada informasi macam-macam. Stasiun TV itu stasiun TV ABCD dan sebagainya. Wah. Tapi ternyata ada, ini saya lompati dulu ya. Ada penghalangnya itu ini nanti. Hubungan dispersi ya. Jadi mau nggak mau gelombang yang masuk itu akan spread ya, ada dispersi dan dispersinya itu ada 3 macam sumber dispersi yang menyebabkan dia spread. Dispersi bahan ya, karena memang melewati bahan akan menyebar. Itu seperti yang pernah kita pelajari waktu di Fourier transform itu. Kan ada dispersi ya. Jadi sifat ketergantungan dari cepat rambat terhadap frekuensi ya. Lalu dispersi yang belum kita pelajari itu dispersi mode. Ini maksudnya terhadap mode yang berbeda-beda itu juga membawa dispersi juga. Lalu satu lagi disebut dengan dispersi karena dia lewat pandu gelombang aja gitu ya. Jadi ada ininya, ada dispersinya. Kenapa? Ada dispersi mode. Ya, gimana nggak ada dispersi mode? Orang kalau mode-nya lebih dari satu macam, ingat ya, mode itu berarti beta kan ya. Betanya lebih dari satu macam. Beta itu kan cepat rambat efektif. Menjalar dia ke arah rambatnya kan. Berarti kalau ada banyak beta dengan kecepatan rambat yang berbeda-beda, maka berarti nanti kalau sampai ada satu gelombang dengan multi mode, maka terurai dia. Mode-nya jalan sendiri-sendiri gitu. Karena dia memiliki masing-masing mode memiliki kecepatan efektif yang berbeda-beda ya. Yang ada di situ. Nah, jadi kalau misalnya kecepatan rambat untuk pandu gelombang dengan mode tertentu itu Vp, maka berarti kecepatan efektifnya itu adalah omega dibagi beta P. Ini cepat rambat efektif, maksudnya sejajar dengan arah jalar aja. Berapa kecepatannya itu ini. Nah, karena tadi kita sudah turunkan ungkapan untuk betanya, kita punya hubungannya ini yang disebut dengan hubungan dispersi di pandu gelombang itu untuk satu mode gitu. Bahkan satu mode pun ya tetap terdispersi.
Kalau kecepatan grupnya sama seperti biasanya, yaitu turunannya derivatif ya, d omega d beta gitu. Yang ini. Hubungan dispersinya itu ya, nyarinya yang ini lebih susah ya di sininya. Saya nggak sertakan di sini, sebetulnya ada itu. Memecahkan persamaannya urutannya seperti apa itu. Tapi semuanya linear gitu. Jadi nerangin ke Anda, saya bingung nanti ngujinya gimana. Karena banyak yang numerik ya. Saya balik dikit lagi, 5 menit lagi aja lah. Untuk ini, menggunakan numerical aperture itu apa? Lihat aja gambarnya. Jadi kita udah bicarakan supaya dia guided, maka ada persyaratan sudut ini kan. Nah, tapi kalau ini misalnya dari luar, udaranya yang putih ini, kan Anda harus tembakin ya, injek sumber gelombangnya itu, duer ke sana itu. Dan dia akan mengalami pembiasan dong. Nah, jadi yang dimaksud dengan numerical aperture itu adalah sudut tembakannya ini gitu. Sudut tembakannya ini. Ya. Berapa sudut tembakan terbesar agar memungkinkan terjadinya guided mode di sini gitu ya. Jadi sudutnya ini nggak bisa terlalu besar gitu ya. Jadi ada batasnya gitu. Supaya apa? Supaya di sini sudutnya cukup besar agar terjadi total internal reflection gitu ya. Itu. Nah, nilai sinus dari sudut masuknya inilah yang disebut dengan numerical aperture. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak enak juga bukaan numerik gitu. Nanti nggak kebayang bukaan numerik itu apa. Maksudnya seperti itu ya. Agar terjadi total internal reflection di sini, di situnya. Nah, Anda bisa turunkan dari situ agar ini terjadi total internal reflection. Nah, di sini theta maksimum, theta minimumnya berapa? Theta minimum berarti kan theta R maksimum ya, ini counterpartnya. Agar ini maksimum segitu, maka ini theta I-nya harus maksimumnya berapa? Pakai Snellius saja yang bagian ini. Anda akan ketemu ini bahwa sinus theta M nih yang masuk ya, yang di sini. Yang itu karena dengan udara jadi pengalihan 1 harus sama dengan, ini nggak konsisten nih saya ini ya, ini NF ini maksudnya N teras ya, N teras yang itu. Jadi numerical aperture-nya bisa Anda ungkapkan sebagai NF sinus theta R yang ini, atau kalau dalam diungkapkan dalam theta yang ini adalah cos ya, cos theta kritikal yang ada di situ. Sedangkan cos theta kritikalnya Anda bisa ungkapkan sesuai dengan syarat total internal reflection yang di sini ya, antara core dengan tutupnya ya. Anda dapatkan inilah batas numerical aperture. Nah, ini menarik, NF kuadrat atau NT kuadrat ya, minus NC kuadrat itu numerical aperture tadi tidak lain terkait dengan ini kan. Nih. Dan itu terkait dengan banyaknya modus maksimum dan terkait di pemecahan ini. Ya walaupun ini kuadratnya kan, yang V kuadrat sama dengan itu akar gitu ya. Jadi besaran numerical aperture penting karena menentukan mode-nya, menentukan berapa banyak mode-nya ya, dan itu. Nah, penutup arus energinya seperti biasa. Tadi kita ngomong bocor itu sebetulnya bocor energinya yang pertama ya. Jadi dia bubar jalan. Nah, arus energinya persatuan luas diberikan oleh vektor pointingnya dalam arah rambat tentu Z-nya. Sehingga rapat arus energi persatuan luas ya, itu vektor pointing kan itu. Nah, rapat arus energi ya. Sebetulnya kalau sudah dibilang rapat nggak perlu persatuan luas, maksudnya sudah itu gitu. Rapat arus energi persatuan luas ini lebih menyangatkan. Seperti biasa, ini nilai rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya E cross H dot Z karena Anda mau cari arus efektif dalam arah Z ya. Ini Anda tulis kayak gini ya, asumsinya E dan H dinyatakan kompleks. Kalau enggak ya Anda nggak perlu itu ya. Anda lakukan seperti biasa aja. Dihitung nilai rata-ratanya, ketemu nilai setengahnya gitu ya. Nah, itu persatuan luas. Jadi kalau Anda mau apa namanya? Kalau pandu gelombang kita yang tadi sebetulnya nggak bisa ngomong ininya kita. Berapa banyak energinya gitu yang disalurkan, Anda harus integralkan terhadap luas, penampangnya kan tak hingga tadi ya. Jadi biasanya kalau untuk kasus yang tadi kita bicara arus energi persatuan panjang melintang ya, arah X. Itu. Sehingga kalau Anda pengen tahu daya totalnya, daya rata-ratanya, Anda integralkan arah X ini. Hasil itunya, hasil arus energinya, arus energi persatuan panjang diintegralkan terhadap X. Ini memberitahu pada Anda daya gitu ya, berapa dayanya di situ.
Nah, tidak mengherankan kalau bahwa dayanya itu berbanding terhadap integral EY kuadrat ini kan biasa ya, daya berbanding terhadap amplitudo kuadratnya yang ada di sini. Ini harga mutlak ya, jadi kalau ada fasanya hilang dia. Gitu. Ini hasilnya nanti adalah rapat daya persatuan panjang. Daya persatuan panjangnya panjang apa? Ya karena kan arahnya ke arah sumbu Y-nya tak beringga ya. Ini persatuan panjang jalur. Nah, angka ini sebetulnya dipakai untuk menghitung yang namanya optical mode confinement. Jadi optical mode confinement itu apa? Persentase pemerangkapan gitu ya, terperangkap berapa banyak energi dari gelombang yang Anda salurkan itu ada di dalam waveguide teras ya, yang tengah, yang pinggir kan bocor namanya. Ya, jadi yang dihitung adalah integral ini konstanta, beta sama aja di mana-mana, jadi coret aja. Yang dihitung adalah integral EYH bintang, itu berasal dari ini kalau mengasumsikan dia representasi kompleks ya, kalau tidak yang nggak usah pusing ya. EYHX ini dihitung untuk integralnya di dalam teras ya, jadi batas-batas integral di teras dibandingkan dengan batas dari meta hingga. Ini nulisnya enak aja, ngitungnya lumayan juga, karena kan ketika yang di cladding ini fungsinya berubah ya. Anda bisa lihat di sini bahwa integral atas dengan bawah itu sebetulnya yang di bawah itu mengandung yang di atas ya. Saya toh bisa pecah yang di bawah ini menjadi dua ya. Integral di dalam teras plus integral yang di daerah tutup ya. Tutup atas, tutup bawah, syukur-syukur kembar gitu ya. Nah, jadi mengintegralkannya kan fungsinya melibatkan fungsi yang berbeda. Dan Anda mesti workout dulu, coba cari tahu H-nya dinyatakan di dalam E itu berapa ya. Nah, ini memberitahu berapa banyak energi yang masih terperangkap dalam arti baik ya, yaitu masih stay, bertahan di dalam pandu gelombang. Ternyata hasilnya itu dipengaruhi oleh modusnya. Jadi tadi kan kita bicara bahwa modus dari pandu gelombang itu ada yang simetrik, antisimetrik dan sebagainya ya. Sayang saya nggak menyantumkan gambarnya ya. Jadi sebetulnya gini, pinjam yang ini aja lah. Ini kan dua modus yang antisimetrik, yang kasus pandu gelombangnya yang antisimetrik, yang tidak simetrik ya, asimetrik. Tapi yang simetrik pun mirip-mirip ini kok. Ini yang rendah, lalu yang antisimetri yang paling rendah bentuknya kayak gini juga gitu. Cuma ekornya kembar gitu. Nah, kalau lebih tinggi lagi, Anda akan punya simetrik tapi gunungnya nambah gitu. Yang di sini juga sama, gunung lembahnya nambah gitu. Jadi di dalam teras itu akan ada profilnya yang tinggi berkali-kali gitu ya, tinggi berkali-kali gitu. Tidak cuma satu, lalu ini ada dua yang tinggi gitu ya. Kalau di harga mutlak yang tinggi ya, tinggi. Tapi kayak pola interferensi aja, interferensi yang celahnya jumlahnya makin banyak kan makin banyak itu jumlah puncak-puncaknya gitu ya, ada semacam itu. Nah, itu ternyata tidak efisien karena yang bocor ke samping kanan kirinya makin banyak. Jadi kalau modus tinggi tidak efisien, energinya yang keluar di jalan itu banyak ya dibandingkan yang bisa ditahan di tengah gitu. Oke, ini yang terakhir untuk hari ini. Kuliah hari ini udah agak pelan-pelan ya. Dengan harapan fisisnya masuk, matematiknya sebagian bisa masuk, yang sebagian lagi numerik, jadi mau diterangin gimana lagi gitu ya. Hari Jumat nanti kita akan masuk ke bagian penutup, yaitu tentang pandu gelombang kotak, ini 2 dimensi. Sebetulnya sih asiknya kotak lalu ininya dielektrik semua ya. Tapi syarat batasnya sulit. Kalau yang konduktor gampang, di batas kotaknya harus 0 medannya gitu aja. Nanti ini kita bahas sebagai semacam memberikan wawasan, kalau toh di elektrik pun sebetulnya mirip-mirip ini, cuma dia bocor-bocor evanescent, ya bukan evanescent ya, meluruh di ujung luarnya aja. Nah, ini memberi wawasan dasar saja, seperti apa sih perambatan gelombang di dalam medium yang memandu dia ya, Ini memang ininya di elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Mungkin kalau kita penasaran juga kalau gelombang suara dibeginikan gimana ya gitu. Dipakai pandu ini bisa enggak, kemudian syarat batasnya kan beda ya, bukan persamaan Maxwell ya.
seperti apa, kemudian pemandunya yang dipakai apa dan sebagainya, itu menarik juga. Kalau Anda mau pakai itu untuk pandu analis RBL menyatakan itu, saya terima juga, bagus, asal jangan ini ya. Untuk RBL yang tidak saya inginkan, Anda itu presentasi sesuatu yang tidak diketahui gitu ya. Ngambil dari, misalnya milih kajian paper ya. Saya itu tidak berharap Anda mengkaji satu paper utuh bahkan. Enggak kok. Bagian tertentunya yang ada hubungannya dengan kuliah kita, tapi diturunkan rinci, dipahami dengan baik, itu cukup gitu. Jadi jangan model seminar apa itu yang orang cuma ngasih slide lalu pokok-pokoknya ngomong ide umumnya. Enggak lah, kita masih pelajaran. Saya minta Anda bukan masalah banyaknya materi yang Anda presentasi, waktunya cuma 15 menit. Ya, tetapi penguasaannya dan relevansinya dengan kuliah gitu ya. Dengan kuliah. Penguasaan itu artinya Anda ngerti detail gitu penurunannya. Yang kalau di presentasi kayak ada seminar atau apa, orang kadang cuma nulis rumus, melompat kemana. Nah, kalau Anda ikut-ikutan itu bablas nilainya juga kalau nggak ngerti apa yang dilakukan ya. Jadi bagian, section, subchapter dari sebuah paper yang relevan dengan kuliah kita, yang sangat relevan, ada bagian pelajari, tapi tidak perlu harus sama persis, enggak ada. Perluasan dari itu juga boleh gitu ya, perluasan dari itu, nah, itu ya. Sehingga menambah pengetahuan Anda, menambah pengetahuan saya dan yang mendengarkan, itu bagus gitu. Jadi bahkan jangan melakukan kajian pustaka apa namanya kayak orang mau tugas akhir itu. Studi pustaka membandingkan aneka karya orang banyak sekali dan sebagainya. Sedikit enggak realistis lah 15 menit waktunya. Makanya juga dengan diberi waktu 1-2 minggu saat tadinya itu saya tidak ambisius aneka rupa yang kayak gitu ya. Asal Anda bisa itu relevan, itu bagus sudah gitu ya. Yang ada di situ. Jadi harap jangan salah antisipasi ya, karena yang dinilai bagiannya adalah itu. Nah tadi saya udah nyinggung beberapa yang pandu gelombang, kalau walaupun tidak tertulis di topik-topik di Teams misalnya, kalau ada yang mau mempresentasikan terkait dengan itu, boleh sih, saya nggak kaku yang seperti itu, terima. Seperti ya, dan saya paham bahwa itu mungkin bukan pekerjaan orisinal Anda mengkaji punya orang, itu oke aja. Tahap belajar itu adalah memahami apa yang dikerjakan orang ya, sebelum Anda mampu untuk membuat sendiri yang karya Anda misalnya gitu ya. Oke, hari ini cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini. Kita ketemu hari Jumat, dan saya hari Jumat mungkin ingin memantau Anda ya. Saya akan tanya progres dari RBL-nya ya. Saya minta coba siapkan 1 slide aja setiap kelompok. 1 slide melaporkan apa yang telah dikerjakan sejauh ini. Saya ingin itu, karena saya juga nggak ingin Anda minta perpanjangan waktu dan saya berikan dan ternyata tidak dikerjakan. Nanti akan dipakai metode apa namanya, Bandung Bondowoso atau apa itu, Sangkuriang, semalam sebelumnya baru dikerjain. Itu tidak maksimal Anda hasilnya ya. Jadi hari Jumat tolong siapkan 1 slide tiap grup. Saya akan minta Anda presentasi 1 slide. Anggaplah itu latihan presentasi RBL. 5 menit aja paling presentasinya 1 slide. 1 slide-nya menjelaskan judulnya dan apa yang sudah dikerjakan sejauh itu. Jangan lebih dari 1 slide PowerPoint ya. Anda presentasi nanti hari Jumat tiap grupnya. Cukup ya? Sampai di sini. Sampai ketemu hari Jumat nanti. Dan jangan lupa ujiannya. Oke, bye-bye.